Oke teman-teman, seperti di video saya sebelumnya, saya akan coba mengcompare dengan beberapa sepatu. Ya, di sini ada dua penantangnya. Tentu ini sepatu yang saya gunakan, jadi secara pengalaman dan juga kesan saya udah bisa mempertanggungjawabkannya ya. Pertama di sini ada sepatu dari brand Eiger ya. Dia serinya adalah Eiger Plum. Ini adalah seri yang paling tinggi waktu itu ketika saya beli. Dan ini jenisnya adalah sepatu hiking boots. Kenapa hiking boots? Ya karena waktu itu trennya sedang seperti itu. Dan ini sangat berat sekali teman-teman. 2 kilo, hampir 2 kilo lah si bobotnya. Dan ini sudah saya pakai bertahun-tahun dari tahun 2021. Sebelum itu kayaknya ya 2019 2020 saya sudah gunakan ini dan sudah dipakai ke berbagai gunung begitu, dan sekarang rupanya sudah seperti ini, buruk sekali teman-teman karena sudah lama saya gunakan. Kemudian di sini ada juga dari The North Face, dia serinya Ultra MT ya. Ini sudah saya gunakan ke beberapa gunung juga, tentunya sebagai sepatu untuk tektokan atau hiking begitu ya. Kalau ini biasanya dipakai ke gunung-gunung yang taktikal atau gunung-gunung yang berat atau ke hutan mungkinnya yang lebih cocok untuk berpetualang seperti itu. Dan ini bidang tamu kita ya, yang utama adalah Salomon Speedcross 6. Oke, kita bandingkan dulu dari segi desain dan juga tampilan. Oke, untuk si Eiger ini ya tampilannya lumayan kaku sekali karena dia bahannya pertama dari rubber ya. Untuk si outsole-nya seperti yang di video sebelumnya saya katakan, dia dari fibra dan ini banyak digunakan oleh produk-produk dari sepatu-sepatu internasional maupun ya brand-brand yang gede di kita gitu ya. Artinya dia sangat kokoh sekali, kemudian keras. Bayangkan ya, ini udah dipakai bertahun-tahun tapi si gripnya masih belum terkelupas gitu ya, masih kuat di sini ya. Tapi di sini untuk si modelnya, si desainnya dia tidak begitu menarik karena hanya ada dua warna. Si warna ini kalau tidak salah coklat atau krem seperti itu, satu lagi warna hitam, dan dia hanya dikasih logo di sebelah sini ya. Video reviewnya kayaknya ada ya di YouTube yang lama-lama di beberapa tahun yang lalu. Nah ini kondisinya sekarang sudah banyak sekali lecet karena sudah banyak digunakan. Kemudian si ininya udah mulai mengelupas nih si lemnya, jadi perlu dilem ulang kembali agar bisa digunakan. Tapi secara fungsi dan juga ketahanan ini sangat luar biasa sekali ya. Produk Eiger memang tidak bisa diragukan lagi ya, asalkan dengan perawatan yang baik gitu ya. Jangan disimpan di mana saja, kemudian pastikan ada penyangga di dalamnya biar si bentuk sepatunya tidak berubah. Nah ini kemudian tali-talinya juga masih bagus, tidak ada yang putus ataupun yang lecet, karena biasanya saya gunakan ini ke gunung-gunung yang memang lumayan ekstrim ya, yang berkerikil, berbatu, ataupun dia punya medan yang cukup terjal gitu. Nah, karena saya menggunakan sepatu Eiger Plum 2.0 kan kalau tidak salah ya. Selama ini dia memang kokoh, memang kuat dan cocok untuk teman-teman yang pertama kali atau baru-baru terjun di dunia pendakian konvensional ya, bukan tektokan seperti itu, karena dia melindungi si engkel kaki agar tidak terkilir. Jadi ini sangat membantu sekali ketika kita berjalan, apalagi ketika menanjak ataupun menurun ya. Dia membantu sekali agar si engkel ini tidak kesleo ataupun terkilir begitu. Tapi minusnya tadi bobotnya sudah saya katakan hampir 2 kilo atau lebih ya, saya lupa lagi. Jadi berat sekali itu ketika menggunakan si hiking boots yang Eiger ini ya. Belum lagi di dalam kaki itu terasa sangat sekali gerah gitu, panas, karena ini bahannya memang dari bahan yang waterproof gitu ya. Jadi dia sama sekali tidak kemasukan air. Selama saya menggunakan sampai sekarang dia masih waterproofnya masih bagus. Jadi kalau untuk musim hujan ini kayaknya cocok untuk digunakan. Dengan satu catatan, harus dibarengi dengan celana yang waterproof juga atau menggunakan ponco atau jas hujan kalau bisa ya. Karena meskipun dia tidak masuk ke dalam dari sisi bawah samping atas,
dia masuk dia dari sela-sela si kaki kita. Jadi masuknya dari sini, dari celana biasanya, dari celana dia menetes langsung ke dalam. Nah, kalau sudah dalam kondisi basah, bayangkan teman-teman ini udah berat, ke dalam kondisi basah lebih berat lagi ya. Jadi bobotnya akan lebih bertambah dan juga kita tidak akan nyaman gitu ya di kaki kita kalau terasa basah dan susah keringnya. Karena dia susah basah, susah juga keringnya. Jadi kalau teman-teman pendakiannya 5 hari kemudian yang harus berbasah-basahan musim hujan atau harus melewati sungai dan dalam kondisi basah, kayaknya ini sangat mengganggu sekali teman-teman. Tapi balik lagi ketahanannya luar biasa. Jadi tergantung pada kebutuhan. Oke, sebenarnya ini nggak fair juga kalau dibandingkan dengan yang low cut seperti ini, karena ini kan masuknya ke mid cut ya teman-teman. Yang mid cut itu saya rasa ya sesuai dengan pengalaman ini cocok untuk teman-teman yang baru ke dunia pendakian konvensional, karena ini sangat melindungi dari batu, dari keseleo dan lain sebagainya. Oke. Ini sepatu yang kedua saya punya. Yang pertama itu ada JW, Jeep Wobson yang KW dan itu harganya sekitar 300-an. Hanya kepake beberapa gunung dan akhirnya hancur di Gunung Guntur karena turunnya yang jalur Citis itu kan ekstrim turun banyak batunya, jadi dia langsung dibawa seperti itu karena ya JW KW. Dan alhamdulillah setelah pakai ini nggak ada masalah lagi sih sebetulnya. Cuman ketika pertama kali menggunakan agak sedikit tidak nyaman karena setiap sepatu juga sepertinya bukan seperti itu, dia menyesuaikan dulu dengan kaki kita. Kalau sudah sesuai dengan kaki kita jadi enak. Terus catatannya kalau pakai sepatu ini gunakan kaos kaki yang tebal. Kenapa? Karena pertama kali saya menggunakan dia tidak menggunakan kaos kaki yang tebal, tidak menggunakan kaos kaki hiking, kaos kaki biasa saja. Itu lecet teman-teman karena terlalu tipis mungkin ya, terlalu banyak gesekan dan akhirnya kaki gak nyaman, lecet. Setelah saya menggunakan kaos kaki yang lumayan tebal sesuai dengan peruntukannya, itu lebih nyaman dan terhindar dari lecet. Oke, ini sepatu bersejarah sudah kemana-mana. Kemudian ketika tren mulai berubah ke pendakian yang 1 hari tektok ataupun trail run dan sebagainya, saya cari-cari sepatu yang low cut. Nah, dapat yang ini yang dari TNF atau The North Face. Serinya adalah Ultra MT. Nah, ini juga sama teman-teman, dia menggunakan outsole-nya itu Vibram. Ya, Vibram seperti ini. Ini mungkin sudah beberapa kali saya gunakan. Cuman ya untuk si TNF ini menggunakan outsole Vibram, cuman ini bukan dalam kondisi baru teman-teman. Jadi si outsole-nya ini sudah mulai terkelupas atau sudah mulai rata, tapi masih ngegrip kalau saya gunakannya. Saya udah pernah gunakan beberapa, bahkan terakhir ke Gunung Canglah itu yang sangat ekstrim sekali. Saya gunakan sepatu ini dan lumayan membantu gitu ketika turun gunung maupun naik karena dia outsole seperti ini. Nah, tadi saya sudah bahas yang Salomon di video sebelumnya, dia menggunakan yang ini. Kalau ini masih yang P. Nah, ini ciri khas si sepatu-sepatu yang sebelum adanya upgrade. Jadi si gripnya itu menggunakan yang model P seperti ini. Ketika naik dia P-nya ke bawah, ketika turun ini pinnya ke atas untuk menahan cengkraman. Secara tampilan karena ini saya beli bekas atau thrifting lah bahasa itunya, jadi tidak terlalu oke kayaknya. Cuman karena brandnya dari TNF ini sedikit membantu begitu. Karena kalau misalkan brand biasa dalam keadaan bekas ataupun ya seperti itu adanya, ini juga sudah mulai beberapa goresan-goresan kecil. Cuman secara fungsi ini masih berfungsi dengan baik dan cukup nyaman untuk digunakan. Kenapa? Pertama, dia ringan, ya. Kedua, dia tidak gerah seperti yang hiking boots ini. Tentu karena dia low cut, ya. Kalau ditanya tahan air atau tidak, kayaknya kalau misalkan kondisinya masih baru dia tahan air karena dia dari Gore-Tex, ya, si bahan yang atasnya. Cuman kalau saya gunakan kemarin karena mungkin hujannya juga ekstrim ya, itu masuk ke dalam gitu. Dan saya punya beberapa opini, kalau sepatu low cut bagaimanapun teman-teman tahan air begitu tetap akan rempes dari atas, karena kalau low cut kan nggak seperti yang mid cut seperti ini ya, dia lebih tinggi, jadi otomatis si air akan masuk ke dalamnya. Jadi ya sebetulnya itu masih bisa diperdebatkan ya, antara yang low cut itu mending yang waterproof atau enggak. Ya
kalau ditanya pasti mending waterproof ya, cuman ya yang harus dipertimbangkan gerah atau enggak lah, itu yang harusnya dipertimbangkan. Nah ini dia TNF si MT Ultra MT. Kenapa saya suka? Karena pertama warnanya biru. Ini cocok dengan carrier dan juga beberapa alat pendakian, karena saya juga sebetulnya lumayan penggemar warna biru begitu. Karena ya sekali lagi ini cocok-cocokan saja. Tapi secara looks juga ini masih oke lah kalau digunakan, masih punya gengsi ya dengan brandnya. Walaupun TRX sebetulnya banyak juga yang kalau ini teman-teman ya, dari carrier kemudian barang-barang lainnya banyak pokoknya, tidak terlalu eksklusif kalau menurut saya. Dan terakhir ini yang Salomon. Nah kalau Salomon teman-teman bisa tonton video reviewnya ya, yang lebih jelasnya, cuman ini hanya perbandingan saja. Nah kita bandingkan yang dengan yang mid-cut, dengan yang low-cut juga ya. Nah secara grip, karena ini baru mungkin ya, dia lebih tinggi, lebih kokoh, lebih keras dibandingkan yang dari TNF ini. Kalau yang TNF-nya baru mungkin ini bisa bersaing ya, karena brand internasional ini dua-duanya saya yakin kualitasnya nggak perlu diragukan lagi. Cuman ini tadi yang saya sudah katakan, yang Salomon ini menggunakan gripnya itu yang versi Y seperti ini. Kalau yang TNF ini menggunakan yang, dan Salomon pun yang seri-seri lama itu menggunakan yang seperti itu. Nah saya nggak tahu perbedaan nanti ketika saya bandingkan penggunaannya dengan yang Salomon ini. Jelas kalau secara ukuran ini hampir sama, karena ukuran kaki saya segini. Cuman saran buat teman-teman kalau membeli sepatu untuk hiking, trekking, itu sebaiknya dilebihin sedikit untuk nomornya, size-nya, agar ketika turun nih, kalau naik gak ada masalah, ketika turun itu ada space untuk si kaki ya, jadi bisa sedikit dia untuk istilahnya breathable, untuk bernapas. Kalau pas-pasan itu biasanya yang pengalaman saya itu mengakibatkan si kakinya lecet begitu. Jadi lebihin sedikit 1 atau setengah senti agar dia bisa menyesuaikan dengan kaki kita. Terus gunakan kaki juga yang pas kaki juga yang cukup tebal atau yang sesuai dengan peruntukannya. Pas kaki hiking itu ada beberapa ciri khasnya atau beberapa fitur yang memang digunakan untuk hiking. Contohnya salah satunya adalah menyerap keringat ya, kemudian dia lebih lembut, dan ya kalau teman-teman bandingkan dengan kaki biasa beda lah ya. Ada beberapa brand misalkan di Eiger lumayan tinggi harganya, di 70 ribuan lumayan. Di brand lain juga ada, tinggal teman-teman tentukan saja lah mana yang lebih cocok. Oke, itu dari segi penampilan, dari segi fungsi. Yang keduanya ini sudah saya coba, kalau yang ini belum, nanti videonya mungkin menyusul. Kemudian dari segi harga ya teman-teman, itu dari harga kita juga bisa mempertimbangkan dengan dompet ataupun dengan budget yang kita punya. Si Eiger Plum ini saya beli kalau tidak salah dulu di harga 1,4 juta ya, entah 1,4 atau 1,3 saya lupa lagi. Cuman kalau sekarang saya cek di 1,4 lebih ya, jadi si harganya bukannya turun malah naik ya. Gimana sih Eiger ya? Cuman ini adalah salah satu seri yang paling tinggi, selain kalau tidak salah dulu saya pertimbangannya antara Eiger Plum sama satu lagi Tarantula kalau tidak salah. Kalau Anaconda kurang suka, kalau Tarantula yang si sistemnya mirip kayak gitu. Cuman kalau saya lihat kurang suka juga dengan desainnya kalau seperti itu. Jadi dulu saya memilih untuk menggunakan Eiger Plum ini ya, salah satu sepatu premium pendakiannya Eiger atau outdoornya, karena di bawahnya masih banyak seri-seri yang lainnya sebetulnya ya. Yang low cut juga banyak sebetulnya, cuman waktu itu karena hype-nya itu menggunakan middle cut, jadi ada juga yang part boots yang lebih gede lagi ya itu, tapi kurang cocok, kurang nyaman untuk digunakan. Oke. Kemudian selanjutnya si TNF Ultra MT ini, karena dia belinya bekas atau thrifting begitu, sekarang sudah banyak sekali brand-brand luar yang dijual murah kayak jaket dan lain sebagainya. Cuman teman-teman hati-hati aja kalau membeli barang seperti itu, harus benar-benar dipastikan kondisinya, karena sebagian besar yang saya tahu itu ada apa istilahnya ya, dilem ulang seperti itu ya, di repair lah seperti itu. Kalau barangnya repair, saya tidak merekomendasikan ya semurah apapun itu teman-teman, karena bagaimanapun kalau barang yang udah di repair itu pasti nggak akan sebaik
yang ketika awal dia menggunakan. Kalau masih ori masih oke, tampilannya oke juga, si outsole maupun si lem-lemnya itu boleh-boleh aja sih ya teman-teman. Saya juga tidak melarang, tapi hanya merekomendasikan karena dilemanya ada dua teman-teman. Kalau sepatu bekas itu antara bekas tapi branded atau lokal tapi baru gitu ya. Kalau saya sekarang ketika sedang menggunakan ini kayaknya lebih worth it gunakan yang lokal aja tapi baru gitu daripada thriftingan. Ini saya beli di harga 550 atau 500 ya, sekitar segitu ya, 500-an ya. Kan oke juga sih dengan brand seperti itu, karena banyak juga kebanyakan itu dari kalau nggak TNF, Columbia atau Sportiva. Kalau teman-teman banyak menemukan brand itu di gunung ya kebanyakan mungkin dari thrifting gitu, karena kalau harga aslinya itu sekitar 3,3 juta kalau baru ya. Jadi ini lumayan tinggi juga ya, saya lihat di internet. Selanjutnya untuk Salomon ini saya sudah sampaikan harganya di 2,6 juta. Nah, karena ini baru mungkin dia value-nya lebih tinggi daripada si TNF ini. Cuman kali lagi saya belum merasakan, saya belum mencoba. Mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi. Ya, itu saja perbandingan antara beberapa sepatu. Tentu kalau ini peruntukannya berbeda. Nah, kalau yang ini kayaknya mirip-mirip, walaupun sebenarnya ini tidak didesain untuk trail running kayaknya ya, karena yang trail running itu rata-rata seperti ini ya. Jadi kalau misalkan boleh saya simpulkan, ini untuk pendakian yang di medan ekstrim mungkin yang basah dan didominasi dengan hutan. Kalau ini untuk backtalk maupun hiking biasa. Nah, kalau ini untuk trail running ya, seperti tren yang sedang berkembang sekarang. Cuma harus disertai dengan ilmunya, jangan hanya modal mohon maaf ya, template dari CapCut dan juga ya buat senang-senang happy foto-foto tanpa dibekali dengan pengetahuan. Tapi saya tidak berhak buat menghakimi maupun berbicara seperti itu, karena saya pun bukan orang yang profesional maupun yang bergelut di bidang tersebut, tapi saya hanya sebagai yang ya istilahnya bisa dikatakan penggiat kegiatan outdoor seperti itulah, walaupun kali-kali sih, tapi pengalamannya lumayan lah, itu nggak newbie amat gitu, tidak, bukan pemula banget gitu, cuman tetap saya juga harus banyak belajar. Oke, itu saja untuk video kali ini, perbandingan antara sepatu dari Eagle Plum, kemudian TNF Ultra MT dan juga Salomon. Walaupun sebenarnya gak adil juga ya dia dibandingkan seperti ini. Cuman itulah, sekali lagi semoga bermanfaat teman-teman. Kalau misalkan mau link pembeliannya mungkin saya bisa dicatatkan aja di deskripsi. Kalau ini sih istilahnya hoki-hokian, ketika ada mungkin yang menjual, alhamdulillah langsung sikat aja, karena ini jarang sekali teman-teman, susah nyarinya, apalagi Salomon yang bekas thrifting gitu jarang sekali ya. Ini juga saya ketika membelinya ada di pojokan gitu, dia ada di pojokan, nggak ada di apa namanya ya, nggak ada di depan gitu disimpannya. Tapi ketika saya dan teman saya lihat, oh kayaknya oke nih, akhirnya nego dikasih ya. Jadi itulah dari tadi itulah ya, udah aja teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.